Oke, senang sekali bisa bicara di depan Anda Bapak Ibu ya. Nama saya Naga Sugara, kalau Anda belum kenal. Beberapa mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun naga. Katanya tahun keberuntungan saya, katanya ya. Kata orang. Tapi kalau saya selalu menjawab, ya saya tidak terlalu percaya Bapak Ibu, karena buat saya setiap tahun adalah tahun keberuntungan saya. Kenapa harus nunggu? Kalau nggak gitu kan saya cilaka. Nunggu 12 tahun sekali coba. Tahun naga tuh muternya 12 tahun sekali. Ya kan? Jadi saya harus nunggu 12 tahun lagi. Saya nggak mau. Saya maunya setiap tahun saya harus beruntung ya, karena menurut saya keberuntungan itu yang menentukan diri kita sendiri Bapak Ibu ya. Manusia berusaha, Tuhan menentukan. Oke. Nah, kok cerita sedikit pengalaman saya Bapak Ibu. Saya adalah salah satu orang yang hidupnya berubah karena bisnis Tiansi. Ya, makanya saya bersyukur sekali karena Tiansi dibikin bisnis network marketing atau MLM. Banyak orang alergi, MLM. Kalau saya malah kebalik sekarang ya. Dulu saya alergi ya. Tapi sekarang saya bersyukur sekali. Kalau Anda pernah mengikuti acara producer meeting, di situ dijelaskan bahwa yang namanya MLM itu adalah efisiensi rantai distribusi, betul nggak? Dari pabrik ke konsumen jadi lebih singkat daripada kalau bisnis konvensional. Kalau Tiansi dibikin seperti bisnis konvensional, cilakalah saya. Kenapa? Karena yang namanya bisnis konvensional, modalnya besar. Hanya orang-orang tertentu yang bisa jadi distributornya, betul nggak? Itu pun syaratnya banyak. Harus punya gudang, harus punya truk, harus punya ini, punya itu, izin ini, izin itu. Waduh, saya nggak punya apa-apa. Waktu itu keluarga saya bangkrut, hutangnya banyak, rumah nggak punya, biaya kuliah aja nggak ada. Saya waktu itu kerja, gaji saya UMR naik sedikit Bapak Ibu. Saya ngekos, naik motor kemana-mana, masa depan nggak jelas. Karena waktu itu saya hitung, kalau saya tabung 10% penghasilan saya, itu saya bisa melunasi hutang keluarga, itu kalau saya hidup mati 2-3 kali. Jadi masa depannya nggak jelas. Ya, hidup segan, mati tak mau, bunuh diri takut masuk neraka. Lah kan repot. Repot banget itu. Ya terus mau gimana gitu ya. Itu kondisi saya. Kalau Tiansi dibikinnya seperti bisnis konvensional biasa, mampuslah saya. Karena saya tidak mungkin bisa ambil bagian dari bisnis Tiansi. Belum lagi biasanya distributor itu blok-blokan. Satu kota maksimal 2 gitu, betul nggak? Misalkan Bandung Utara dan Bandung Selatan. Kalau sudah ada 2 nggak boleh lagi gitu. Waduh, apa lagi? Sebelum saya kenal Tiansi, saya kerja, saya punya usaha, freelance, pokoknya apapun saya kerjakan, yang penting halal begitu. Saya pernah mencoba juga beberapa bisnis Bapak Ibu. Ternyata sulit sekali kalau modal kita kecil. Saudara saya di Solo ada yang toko onderdil motor ataupun mobil. Saya ambil ban. Wah, saya ambil ban ke Bandung kirim, itu aja repotnya luar biasa. Karena ternyata kalau pengiriman itu waktu itu lewat bis ya, supaya murah itu dihitungnya per biji Bapak Ibu. Biasanya hitungannya per kilo atau per 5 kilo. Ini nggak per biji, jadi lebih mahal. Terus saya keliling Bandung siang-siang naik motor, nawar-nawarin ban. Ya, misalkan ini saya lupa harganya ya, tapi misalkan harganya 18.000 gitu. Itu harga pokoknya. Ditawar 15.000 Bapak Ibu. Apa nggak pusing? Ya, belum lagi ketemu dealer besar. Wah, begitu ketemu dealer besar pingsan karena harganya nggak akan bisa menang. Kenapa? Saya ngambilnya berapa biji, dia sekali ngambil 1 gudang Bapak Ibu. Jadi keuntungan, untung nggak ya, akhirnya berhasil juga. Yang namanya kita berjuang pasti ada hasil ya. Terbukti waktu itu saya berhasil masukin beberapa dan ada keuntungannya. Wah, saya senang sekali ya. Kiriman pertama datang bingung mau ditaruh di mana. Mobil pickup nggak punya, gudang tempat nyimpen nggak punya, stres. Akhirnya minjem pickup punya temen ya untuk nganter bannya. Terus barangnya taruh mana? Akhirnya taruh di kos dulu. Wah, kosnya katanya udah kayak gudang, tambah kayak gudang Bapak Ibu. Kita kirim. Gimana nih, pinjam pickup berapa? Kasih berapa? Kasih berapa? Saya lupa waktu itu kasih 100.000 atau berapa ke temen. Terus sebulan kita hitung-hitungan. Wah, berhasil ya. Kita rayakan, kita makan waktu itu di salah satu fast food yang produknya ayam goreng, yang jual Bapak Tua Jenggotan Bapak Ibu ya. Anda pasti tahu namanya. Kita bertiga waktu itu ya, kita makan, wah kita rayakan keberhasilan kita sebulan berjualan ban ya. Dan seluruh keuntungan 1 bulan habis dalam sekali makan Bapak Ibu. Wah, ternyata tantangannya sangat berat. Makanya sekali lagi saya bersyukur sekali di bisnis Tiansi. Saya di bisnis ini sudah sekitar 10 tahun Bapak Ibu. Tiansi di Indonesia sudah 11 tahun kira-kira. Ya, hidup saya berubah total. Dan
Ya benar-benar banyak hal yang saya dapatkan. Saya dulu nih naik motor kemana-mana. Ya sekarang naik BMW yang coupe 2 pintu yang harganya 1 M. Terus kemudian saya dulu ngekos, kos-kosan mahasiswa ya. Saya udah lulus kuliah tetap masih ngekos di situ karena mampunya di situ ya. Sekarang bisa beli rumah, ya rumah 3 lantai, punya beberapa tanah, punya beberapa apartemen untuk kita sewain juga. Terus punya juga rumah di beberapa kota yang lain. Terus dulu saya nggak pernah keluar negeri sama sekali, ya gaji UMR naik sedikit, buru-buru mikir luar negeri, betul nggak? Ya, sekarang sudah keliling dunia kemana-mana, ya berapa bulan lalu, ya tahun lalu aja banyak sekali ya saya ke luar negeri ya, ada ke Taiwan, ada ke Korea, ke mana lagi? Kok dirinci banyak Bapak Ibu ya. Bulan depan akan ke Afrika Selatan lagi, ya saya sudah 2 kali ke sana, yang kedua nonton Piala Dunia sepak bola, ya bagi Anda yang suka sepak bola itu. Bulan depan kita akan balik ke sana. Terus apa lagi? Saya dulu orang introvert, nggak bisa ngomong. Sekarang bisa bicara di depan banyak orang. Terus yang paling saya suka adalah waktu. Luar biasa bisnis ini adalah, bisnis ini semakin Anda sukses, kalau Anda membangunnya dengan benar, bisnis ini akan memberikan banyak sekali waktu untuk Anda. Makanya dikatakan, di bisnis ini sebetulnya jualan utama kita, tujuan utama kita, hasil utamanya adalah kebebasan, freedom yang tadi ditunjukkan bagus sekali di salah satu film favorit saya Bapak Ibu, yaitu film favorit saya sepanjang masa ya, Braveheart ya. Di situ dikatakan kenapa sih kebebasan penting sekali? Karena banyak sekali di mana-mana, terutama di bisnis konvensional atau di dunia kerja, biasanya semakin sukses kita, waktu kita semakin habis. Biasanya selalu kita harus memilih waktu atau uang. Biasanya selalu seperti itu. Tadi saya baru diskusi dengan istri, ya ada salah satu rekan kita yang jabatannya bagus Bapak Ibu, jabatannya bagus, tinggi, tapi kemudian keluarganya terbengkalai karena benar-benar dia nggak bisa gerak, benar-benar harus ngurusin ini itu, benar-benar ketemu keluarganya aja jarang sekali Bapak Ibu. Saya pernah juga di kereta api, ya waktu itu ketemu sebelah saya seorang ibu-ibu, kita ngobrol-ngobrol biasa prospecting ya, ngobrol-ngobrol, dia cerita mereka berdua PNS, suaminya tugas di Jakarta, ibunya tugas di Bali. Terus saya tanya, anaknya di Jakarta atau di Bali? Di Bandung katanya. Ikut neneknya. Ya apa boleh buat, karena kadang-kadang tugas harus dipindah segala macam. Jadi yang saya lihat adalah hasil yang diberikan bisnis Tiansi di sini benar-benar luar biasa Bapak Ibu. Itulah bisnis kita. Ya. Itulah bisnis ini. Luar biasa sekali ya, waktu salah satunya ya, dan banyak lagi kok diceritakan satu-satu. Sekarang kalau kita bicara mengenai soal freedom itu, waktu dan uang biasanya dicari kan 2 itu ya, waktu dan uang itu nomor 1 ya. Selain itu tentu kesehatan dan yang lain-lain. Soal kita bicara freedom ini Bapak Ibu, Anda hanya akan dapat kalau di bisnis ini Anda membangun yang namanya aset. Kalau Anda punya aset di bisnis ini, baru bisa menghasilkan freedom. Dan kebalikannya, kalau tidak punya aset, tidak bisa menghasilkan freedom. Oke, nah ada satu fakta menarik yang tadi saya bahas, bahwa Tiansi di Indonesia sampai sekarang sudah 11 tahun, memasuki tahun ke-11 ya. Di luar negeri sudah berapa itu? 17 tahunan ya. Di Indonesia sudah 11 tahun, kita bicara lingkup Indonesia aja, sudah 11 tahun. Itu merupakan prestasi yang luar biasa Bapak Ibu. Saya pernah ketemu orang, dia cerita, begitu ngobrol-ngobrol, ternyata adiknya pernah menjadi seorang istilahnya top leader di sebuah MLM gitu. Terus begitu tahu bahwa saya menjalankan bisnis Tiansi, dia cerita, Bapak sudah berapa lama? Terus saya bilang, ya sekitar waktu itu ya mungkin sekitar masih 8 tahunan. Dia bilang, oh gitu? Nah terus dia bilang, gimana Pak? Nggak bisa kan passive income katanya. Ya dia bilang begitu sama saya, gimana Pak? Nggak bisa kan dapat passive income kan? Cuman teori kan? Dan saya jawab, bisa Pak. Dia kaget sekali, masa sih? Gitu. Karena apa yang terjadi? Dia cerita, dia punya adik, adiknya sempat besar di MLM, salah satu MLM, meledak, wah keliling Indonesia bangun kemana-mana segala macam. Sekarang kembali lagi ngurusin tokonya orang tua Bapak Ibu. Kenapa? Karena bisnis MLM-nya hilang. Oke, jadi banyak sekali paradigma di masyarakat bahwa MLM itu adalah bisnis yang short term, ya hangat-hangat titik-titik ayam katanya. Katanya hangat, soalnya saya belum, itu kata orang, saya belum pernah megang soalnya. Kalau Anda sudah pegang boleh kasih tahu saya ya. Katanya itu hangat Bapak Ibu. Jadi cuman sebentar udah gitu hilang. Makanya mereka heran sekali, kok ada bisnis MLM bisa tahan lama? Itu jarang. Nah itu merupakan suatu kebanggaan kita Bapak Ibu, bahwa Tiansi bisa 11 tahun dan sampai sekarang berjalan terus.
Perjalanan 11 tahun ini kok dibikin cerita ya rame Bapak Ibu, ya. Ada cerita sedihnya, cerita sukses, cerita senang banyak ya. Terus gangguan-gangguan dari sana sini selalu ada. Tapi kita bicara faktanya. Faktanya sampai hari ini Tiansi berdiri tegak dan jalan terus Bapak Ibu. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Nah, hari ini kita akan membahas ada beberapa hal penting kalau kita ingin membangun aset di grup kita. Ya, yang pertama ingin saya bahas adalah mengenai follow up. Follow up ini penting sekali Bapak Ibu. Banyak orang itu kerjanya presentasi. Kesono kemari presentasi, semua orang ketemu di presentasi. Pokoknya berkaki dua bisa ngomong presentasi Bapak Ibu. Ya. Tapi tidak di follow up, itu masalahnya. Nah, hasilnya bagaimana? Tidak maksimal. Jadi presentasi itu seperti menanam. Menanam penting sekali. Presentasi penting banget. Tapi menuai juga penting. Kalau Anda nggak pernah menuai, yang Anda tanam diambilin orang Bapak Ibu. Ya, di rumah saya, tanah sebelah kan kita juga sudah beli Bapak Ibu, ya, tapi itu belum kita apa-apain. Kita suka menanam macam-macam di situ. Ada tomat, ya, ada apa aja, ketela, bengkoang, macam-macam Bapak Ibu. Sering terjadi, ya, kita belum panen diambil orang Bapak Ibu. Ya, karena itu kan tanahnya terbuka. Ya. Jadi itu yang terjadi kalau kita tidak follow up. Jadi follow up itu menuainya. Ya, sering dikatakan seperti ini dan saya juga setuju. Daripada presentasi 30 kali sebulan tanpa follow up, lebih bagus presentasi 15 kali tapi 15 yang Anda follow up. Kenapa? Hasilnya kan lebih banyak yang dengan follow up Bapak Ibu. Tentu lebih bagus kalau Anda presentasi 30 kali, 30-nya Anda follow up juga gitu loh. Ya, jadi follow up ini adalah merupakan suatu penyempurna dari presentasi. Nah, beberapa bingung, Pak, follow up itu apa, Pak? Follow up itu apa? Apa arti follow up? Secara gampang, follow up itu seperti ini Bapak Ibu. Follow up adalah kita mengajarkan bagaimana menjalankan bisnis ini dengan benar kepada orang baru. Saya ulang ya, kita mengajarkan bagaimana cara membangun bisnis ini kepada orang baru. Soalnya banyak orang itu nggak ngerti. Anda mungkin sudah sering datang pertemuan, sudah beberapa kali datang pertemuan, sudah dengerin CD-CD-nya, sudah ngerti. Nah, kadang-kadang orang yang sudah ngerti itu lupa bahwa yang dihadapin itu nggak ngerti gitu loh. Jadi selalu mengasumsikan nih orang pasti ngerti. Belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu yang hadapin ini ngerti. Nggak seperti Anda pengetahuannya. Makanya kadang-kadang saya berharap ya seperti film The Matrix Bapak Ibu ya. Jadi ada semacam selang, kok Anda tempelin di kepala dan ditempelin kepala dia, itu data bisa transfer gitu. Enak banget gitu ya. Jadi kita ketemu prospek, coba tunggu 5 menit, celok gitu. Gitu. Udah, ngerti kan? Enak banget ya, tapi kenyataannya nggak ada. Jadi kita harus cerita. Nah, banyak prospek itu juga nggak ngerti cara kerja. Masih mending kalau nanya sama Anda, Pak, Bu, gimana cara kerjanya? Banyak yang diem, apalagi yang pragmatis. Tertarik pun diem Bapak Ibu. Nah, Anda juga bingung, ini orang diem gimana ya? Gitu. Jadi sekali lagi follow up itu mengajarkan bagaimana cara membangun bisnis ini dengan benar. Ya, itu adalah follow up. Berikutnya, kapan dilakukan? Kalau bisa Bapak Ibu, setelah kita presentasi, kalau orangnya positif kira-kira, langsung follow up. Jangan nunggu kelamaan. Apalagi kalau kita bicara membangun luar kota. Anda sudah datang ke situ, naik pesawat, presentasi hari ini, follow up-nya masih 2 hari lagi, habis waktunya. Jadi kalau presentasi, kira-kira nih orang positif, langsung follow up. Nanti kita bicara langkah-langkahnya. Langsung aja follow up Bapak Ibu. Kalau orangnya negatif gimana? Coba aja follow up. Loh, sama aja Pak? Iya. Jadi intinya kalau bisa Anda follow up. Kalau bisa. Nah, kadang-kadang memang nggak bisa ya, dia perlu waktu bersemedi di pohon dulu 3 hari baru bisa mengambil keputusan begitu kan. Baru Anda pinjemin buku, pinjemin CD, baru ketemu 2-3 hari kemudian. Ya, itu boleh baru untuk melakukan follow up. Tapi kalau bisa, dari pengalaman saya lebih efektif, apalagi di kota besar Bapak Ibu kayak Jakarta. Waduh, sini sono aja udah perjalanan sejam. Pindah tempat sejam lagi. Presentasi ketemu 2 hari lagi. Ya, mau ngajak ketemu udah susah. Hilang tuh buku Anda. Betul nggak? Hilang CD-nya.
Ya, sering terjadi seperti itu. Jadi kalau memungkinkan, follow up lah langsung setelah presentasi. Kalau tidak memungkinkan, ya nanti beberapa hari kemudian. Bagaimana cara follow up? Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah bangun impian. Ini berlaku sama, maksudnya setelah Anda presentasi langsung follow up, atau Anda 2-3 hari kemudian baru follow up, langkahnya kira-kira sama. Tetap perlu bangun impian. Tugas kita tuh nomor 1, membangun impian. Kenapa? Karena kita itu masuk di bisnis entrepreneurship, Bapak Ibu. Apa itu? Apa bahasa Latinnya? Ya, wirausaha, Bapak Ibu. Yang namanya membangun bisnis wirausaha itu kan tidak ada bos. Bosnya pelanggan sih sebetulnya, ya. Kalau Anda buka toko, bosnya siapa? Konsumen. Si pelanggan yang datang gitu loh. Jadi yang namanya bisnis wirausaha itu satu-satunya orang yang istilahnya berkepentingan berhasil atau tidak, ya diri sendiri. Nah, supaya orang tersebut bisa membangun bisnis wirausaha, dia harus punya tujuan, punya impian. Masalahnya Bapak Ibu, di negara kita orang tidak dibiasakan berwirausaha. Pagi tadi saya membaca ada seorang pengusaha muda, dia cerita dari 10 teman gaulnya waktu kuliah, 8 jadi PNS, 1 kerja di mana saya lupa, dan hanya 1 yang jadi wirausaha, dia sendiri, dan sukses sekali. Maksudnya apa? Secara umum tidak banyak orang ngajarin soal wirausaha, tidak banyak orang ngajarin soal impian, tidak banyak orang ngajarin soal tujuan. Orang hanya dibilang pokoknya kamu lulus kuliah, kerja, ikutin aturan, selesai. Di dunia wirausaha nggak bisa begitu. Kalau mau aman, jangan ke wirausaha. Yang namanya buka restoran harus invest modal dulu, betul nggak? Anda mau buka usaha apapun pasti invest dulu. Dan Anda punya produk, Anda harus marketing juga, betul nggak? Malu saya, ya sudah nggak akan laku. Kebayang nggak? Itu dunia wirausaha. Jadi suatu dunia yang sebetulnya kita coba kenalkan di prospek. Makanya nomor 1 ini penting sekali. Kita harus berlatih untuk membangun impian orang. Karena ini satu hal yang banyak sekali tidak diajarkan di mana-mana, Bapak Ibu. Berlatih membangun impian orang. Cara paling gampang gimana? Ini tips dari saya. Tanya ke dia. Membangun impian sebetulnya bisa 2. Kan tadi udah dibahas. Keunggulan bisnis kita ada 2, 1 produk, 1 bisnis. Membangun impian dari segi produk itu maksudnya dari segi kesehatan. Itu juga bisa. Jadi Anda cerita. Ya, Anda tanya. Ya, misalkan apakah Bapak merokok atau tidak, suka makan gorengan atau tidak. Anda bisa masuk lewat situ, bahwa perlu jaga kesehatan, semacam itu. Oke, keluarga ada yang punya masalah kesehatan enggak? Ada, Bapak saya misalkan diabetes. Nah, ini ada produk bagus untuk diabetes. Anda bisa masuk lewat situ. Anda bisa tambahkan beberapa kesaksian produk karena ini penting. Teori akan kalah dengan fakta, Bapak Ibu. Jadi Anda tambahkan beberapa kesaksian produk yang Anda tahu, atau kalau Anda punya kesaksian sendiri bagus, berikan. Itu dari segi produk. Dari segi bisnis, Anda bisa cerita hasil-hasilnya. Sudah 250 penerima luxury car. Dan Anda bisa rangkum bisnis dengan sebuah pertanyaan yang sangat simpel. Pertanyaan gimana? Bapak mau nggak 1-2 tahun dari sekarang penghasilan 40 juta sebulan? Ya, itu satu pertanyaan yang merangkum semuanya, Bapak Ibu. Ya, dan jangan Anda jawab sendiri. Mau kan? Gitu, jangan. Suruh dia yang jawab. Soalnya kok koleris kan gitu. Bapak mau kan 40 juta? Mau kan? Nah, koleris kan gitu. Maksa lagi. Ya. Jangan. Karena kalau Anda yang jawab, dia baru mikir, Bapak Ibu. Baru mikir sudah Anda jawab. Jangan. Biarin itu masuk. Jadi tanya, Bapak mau nggak 40 juta sebulan? Beberapa gini, Bapak gaji saya aja jauh banget. Anda tanya, oh gitu Pak, tapi Bapak mau kan? Wah, saya mau nggak berani mikir jauh-jauh Pak. Anda tanya sekali lagi, tapi Bapak mau kan? Ujung-ujungnya dia akan bilang, ya mau sih. Nah itu yang kita tunggu dari tadi Bapak Ibu. Kenapa? Karena begitu dia bilang mau, dia sudah mikir 40 juta sebulan, mau sih, ya gitulah, mau tapi malu ngomongnya gitu kan, ya. Jadi dia sudah tertanam sedikit, pluk gitu di kepala dia. Meskipun impian dia
5 juta aja sudah luar biasa, tapi kalau bisa 40 jutanya masuk, dia kan punya impian yang lebih besar Bapak Ibu. Anda baca di mana-mana, di buku orang sukses manapun selalu mengatakan punyailah impian yang besar. Ya, saya pernah melihat wawancara Celine Dion, ya salah seorang penyanyi yang sangat terkenal, dia juga mengatakan, semua orang mengatakan saya tidak bisa. Tapi Anda jangan dengarkan, Anda hanya harus berjuang dan Anda buktikan bahwa Anda bisa Bapak Ibu. Luar biasa. Semua orang yang sukses mengatakan hal yang sama. Ya, jadi itu yang kita pegang, itu yang kita dengerin karena kita pengen sukses, betul ya? Ya, jadi Anda tanamkan itu kepada prospek dari awal. Membangun impian dengan cara yang sangat simpel. Cerita fakta-fakta, kesaksian, produk ataupun hasil-hasil dari segi bisnis, ya, dan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Bangun impian. Kalau Anda follow up-nya 2 hari kemudian, bangun impian ini sekaligus untuk semacam refreshing, brainstorming, mengingat kembali presentasi yang lalu. Anda ceritakan kesaksian lagi, ceritakan hasil-hasilnya begitu. Ya, dan kemudian Anda bisa sesi tanya jawab. Nah, kalau tanya jawab dari pengalaman saya, kalau bisa pertanyaannya jangan terbuka, karena akan repot. Bapak ada pertanyaan enggak? Nah, jawabannya kalau enggak Anda bingung, betul enggak? Ada pertanyaan enggak? Enggak. Waduh, gimana ya? Pulang aja deh. Kalau bisa pertanyaannya begini Bapak Ibu, menurut Bapak dari presentasi tadi, kalau Anda langsung follow up, atau presentasi 2 hari lalu, kalau Anda follow up-nya 2 hari kemudian ya, menurut Bapak, dari presentasi kita tadi atau kemarin, apa yang paling menarik Pak? Wow, dia sudah cerita ini mau cerita negatif Bapak Ibu, tapi tiba-tiba disuruh mikir apa yang paling menarik ya. Nah, dia akan cerita, dari situ kita bisa mengarahkan. Kalau dia cerita yang paling menarik, ya produknya bagus. Nah, kesaksiannya Pak. Atau dia cerita, wah itu Pak mobilnya Pak, atau duitnya Pak, atau semua. Nah dari situ Anda langsung bisa sedikit banyak menangkap apa yang membuat orang ini tertarik sebetulnya. Bisa produk, bisa bisnis. Ini tanya jawab. Atau kalau dia ada pertanyaan Anda juga bisa bahas sekilas ya. Terus kemudian orang ini positif ataupun negatif Bapak Ibu, Anda usahakan untuk membuat daftar nama. Ya, daftar nama sekilas saja. Intinya begini Bapak Ibu, kenapa daftar nama ini kita perlu tekankan? Karena ada 3 jenis sponsorisasi Bapak Ibu. Up, peer, sama down. Up itu kita presentasi orang-orang yang levelnya di atas kita. Maksudnya gini, di atas kita tuh secara level ekonomi, usianya, kedudukan sosialnya. Misalkan Anda mahasiswa mau presentasi dosen gitu. Atau Anda seorang karyawan mau presentasi manajernya, itu kan up. Peer itu presentasi orang sepantaran, teman-teman gaul gitu, atau sesama karyawan gitu. Itu peer. Down itu Anda presentasi orang-orang yang levelnya di bawah Anda. Kakak presentasi adik itu biasanya lebih gampang, betul nggak? Ya adik sini duduk, gitu ya. Tapi kok ke kakak kan nggak bisa gitu. Kak sini duduk, dimarahin Anda. Ya, nah down. Contohnya lagi seorang karyawan presentasi tukang bersih-bersih di pabriknya gitu. Jadi ke bawah arahnya. Nah, orang akan dia akan cenderung melakukan presentasi down. Kenapa? Presentasi down ini yang paling mudah. Karena dia punya kontrol. Paling gampang dan cenderung orangnya nurut. Tapi semakin bawah itu sebetulnya bisnisnya semakin berat Bapak Ibu. Ini rumusnya. Orang cenderung mempresentasi down. Jadi kalau dia dapat manajer, seorang manajer cenderung akan beraninya ke bawahnya, betul nggak? Si manajernya berani presentasinya karyawannya, anak buahnya. Si anak buahnya beraninya presentasi office boy-nya. Office boy-nya berani presentasi adiknya yang masih pengangguran. Adiknya ini berani presentasinya, adiknya lagi masih SMA. Si SMA berani presentasi, adiknya lagi masih bayi Bapak Ibu. Lama-lama kan habis, nangkep nggak? Lama-lama turun habis Bapak Ibu. Jadi tambah lama, skupnya tambah kecil. Karena kecenderungan orang beraninya presentasi ke bawah. Nah, sponsoring up ini yang paling sulit. Karena Anda baru mau ketemu aja gemeteran, itu contohnya. Jadi itu ciri kalau Anda lagi sponsoring up. Jadi Anda mau ketemu aja udah mules-mules, itu tandanya Anda sponsoring up. Tapi ingat ada sebuah pepatah bagus sekali. Saya belajar paling banyak bukan dari kemenangan. Saya belajar paling banyak itu dari kekalahan.
Dan ternyata di hidup saya pribadi Bapak Ibu, saya juga paling banyak belajar pada saat dulu keluarga kami bangkrut. Ya dulu saya ngomel-ngomel ya dan gak terima. Kenapa kita kok dibikin bangkrut habis-habisan seperti ini? Ya bahkan sedikit-sedikit ya namanya manusia ya protes kepada yang pencipta Bapak Ibu. Ya karena buat saya keluarga kita nih menurut saya ya baik-baik Bapak Ibu. Ibadah juga rutin. Kayaknya juga gak pernah aneh-aneh. Kan katanya kalau hidupnya baik kita akan diberi berkat, kan begitu ya? Ini udah hidupnya baik, kayaknya lo ya. Kok tiba-tiba dibantingnya nggak kira-kira? Bangkrut, habis semuanya, dihina orang, wah komplit. Sampai saya tuh bertanya-tanya lama Bapak Ibu. Tapi hari ini saya bisa jawab dengan tegas. Dulu ternyata saya sedang dipersiapkan untuk menjadi lebih sukses lagi Bapak Ibu. Karena ternyata saya belajar paling banyak bukan pada saat saya hidup enak, tapi waktu hancur dulu. Itu saya belajar paling banyak. Ya, kalau diceritakan panjang Bapak Ibu ya dan cukup dalam. Tapi intinya adalah Anda akan belajar paling banyak pada saat Anda sponsoring up. Pada saat Anda mau masuk aja udah gemeteran lututnya ya. Mau ngomong aja udah keringetan gitu ya. Nah, itu Anda belajar paling banyak. Oleh karena itu pada saat membuat daftar nama, Anda dorong beliau untuk coba mengundang buat janji kepada orang-orang yang up. Up dari dia maksudnya, bukan dari Anda. Up dari si prospeknya. Jadi mungkin bikin daftar nama, terus Anda arahkan untuk yang sponsoring up. Bukan berarti yang sponsoring peer dan down itu kita tinggalkan, enggak, tetap dijalankan. Tapi yang up ini memang perlu dorongan khusus. Karena orang sekali lagi cenderungnya ke bawah. Beraninya ke bawah, makanya kita perlu dorong untuk ke atas juga gitu. Oke, itu daftar nama ya dan buat janji. Ya, ada teknik beberapa buat janji yang simpel sekali sekarang ya. Termasuk sekarang kita juga ada presentasi singkat kan? Ya, presentasi singkat yang bisa dilakukan dimanapun yang luar biasa. Jadi Anda bisa ajarkan kepada dia. Bahkan di pertemuan informal pun kita bisa lakukan presentasi singkat, betul nggak? Beberapa minggu lalu saya diundang oleh bank Bapak Ibu. Ya biasalah bang kalau mau mengadakan launching produk-produk baru mereka, biasanya kita diundang makan-makan dulu ngobrol gitu. Nah sama, kita juga diundang, kita makan-makan dan setelah makan-makan biasa saya celup-celup teh Bapak Ibu. Celup-celup teh dan orang langsung bertanya, itu apa Pak? Ya salah tanya Bapak Ibu. Ya otomatis orang pasti tanya, maksudnya gini loh. Kenapa celup-celup teh sendiri nggak pesen teh gitu loh? Itu kan di restoran yang cukup mewah. Ya, di restoran mewah yang cuma pesen teh aja bisa langsung keluar. Kenapa kok mintanya air panas? Nyelup-nyelup sendiri. Itu suatu hal yang aneh Bapak Ibu. Ya, dia tanya, itu apa? Nah, ceritalah soal kesehatan. Ya, cerita soal kesehatan, ya, soal kita pakai produk rutin tiap bulan. Ya, kalau minimum 100.000 dalam 4 tahun bisa berapa? 40 juta ya. Ngobrol-ngobrol. Setelah itu Anda bisa presentasi lagi lebih lengkap, lebih lanjut. Tapi intinya Anda bisa lakukan ini dimanapun. Ya. Nah itu. Sekarang lebih simpel Bapak Ibu. Jadi bikin daftar nama, Anda buat janji berikutnya. Bisa juga Anda bikin home meeting atau misalkan dia suruh kumpulin teman-temannya. Anda kumpul misalkan hanya mau sharing-sharing kesehatan. Itu juga bisa. Kalau presentasi berjalan lancar, bisa langsung presentasi lengkap atau langsung di follow up juga Bapak Ibu. Ya kan? Dan yang keempat adalah join atau belanja. Kalau konsep produknya sudah masuk Bapak Ibu, akan lebih mudah untuk Anda mengarahkan beliau untuk minum produknya. Makanya waktu presentasi ini juga penting sekali. Konsep kesehatannya harus masuk supaya dia oke untuk pakai rutin produknya ya. Nah, banyak orang berpendapat bahwa follow up itu adalah closing. Itu kurang tepat Bapak Ibu. Closing itu hanyalah salah satu bagian dari follow up di langkah keempat. Ya boleh Anda bolak-balik ya. Misalkan ada waktu mau follow up dia langsung bilang, oke, saya mau join, nanti dulu. Apa impian Anda? Oh jangan ya. Nggak apa-apa, fleksibel. Hukumnya adalah fleksibel. Ya ini hanya panduan supaya kalau Anda lupa, kalau Anda lupa paling nggak ada rinciannya, Anda bisa ikutin gitu loh. Tapi fleksibel. Ya ini sedikit catatan untuk para melankolisers ini. Ya seorang melankolisers tuh kadang-kadang terlalu terpaku pada aturan. Harus A, B, C, D. Kok D dulu nggak boleh? Harus A, B, C, D. Apalagi melankolis koleris lagi. Ya. Saya melankolis koleris. Makanya saya ngerti banget pola pikirnya. Saya belajar sanguin Bapak Ibu ya. Belajar sanguin, belajar joget.
Ya, belajar pragmatis juga karena saya ingin berkembang juga. Ya, jadi follow up itu tidak hanya closing. Betul, closing salah satu bagian dari follow up. Kenapa? Kalau Anda hanya closing Bapak Ibu, Anda tidak membangun aset. Anda berjualan. Itu bukan berarti itu jelek, enggak. Tapi maksud saya, Anda nggak bangun aset gitu loh. Anda hanya jualan. Lah kan sayang. Padahal tinggal Anda teruskan sedikit aja, Anda bisa bangun aset gitu loh. Oke? Jadi nggak cuma jual putus selesai, bukan hanya begitu Bapak Ibu. Ada langkah selanjutnya lagi. Karena kalau grup Anda berkembang, dia beli produk misalkan 2 juta. Dia untuk dipakai pribadi atau untuk keluarga. Kalau Anda hanya seneng dia beli aja, closing selesai kerjaan, betul nggak? Tapi ya udah cuman gitu aja Bapak Ibu. Tapi kalau Anda lakukan follow up dengan benar, dia akan undang teman-temannya. Akan ada pengembangan jaringan, omsetnya jauh lebih besar. Disitulah aset mulai akan terbentuk. Nah itulah follow up ya. Nah kalau Anda lihat, jadi follow up itu dan presentasi itu merupakan suatu lingkaran. Anda presentasi, kemudian follow up, kemudian cari presentasi sebetulnya. Muter-muter aja nih kerjaan utama kita cuma follow up dan presentasi Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang bilang, Pak, saya bingung Pak mau bangun di kota A itu loh Pak, nggak ada OP di sana Pak. Kerjaan utama kita presentasi dan follow up Bapak Ibu. Pertemuan adalah alat bantu. Namanya alat bantu. Alat untuk membantu. Membantu apa sih? Alat bantu pekerjaan utama kita, ya presentasi dan follow up ini Bapak Ibu. Dan presentasi dan follow up ini bisa dilakukan dimanapun, betul nggak? Justru kalau ada presentasi dan follow up, kalau sudah besar dibutuhkan presentasi yang gede-gedean, namanya OP gitu loh. Bukan berarti kalau nggak ada OP terus nggak bisa ngapa-ngapain, nggak tepat. Kerjaan kita tuh presentasi dan follow up. Dengan adanya presentasi singkat yang sekarang, cuman berapa menit, 10-15 menit selesai, Anda, lebih gila lagi, bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dengan siapapun Bapak Ibu. Ya kan? Nah nih, jadi lingkarannya supaya Anda tahu, kerjaan utama kita adalah presentasi dan follow up. Ya, jadi kalau Anda hanya melakukan presentasi, ini Anda baru melakukan 50% pekerjaan. Lakukanlah presentasi dan follow up terus-terusan, jadi 100%. Karena Anda menanam, panen, menanam, panen, menanam, panen, menanam, panen. Kemudian, Pak, saya harus nge-follow up sampai kapan, Pak? Follow up lah Bapak Ibu, bulanan paling tidak. Sebulan sekali. Loh kenapa Pak? Anda masih ingat? Kalau Anda presentasinya dengan benar, kita mendorong beliau paling tidak untuk menjadi konsumen rutin, betul nggak? Kenapa? Racun-racun masuk ke tubuh kita setiap hari, betul? Orang merokok, orang bawa handphone radiasi, orang pakai komputer, orang makan gorengan, orang makan minyak-minyak, makan santan, itu setiap hari Bapak Ibu. Orang naik motor, jalan kaki kena polusi, bahkan naik mobil juga polusi semua setiap hari. Jadi seharusnya kita juga jaga badan kita setiap hari. Makanya minimum kita tuh sebetulnya bisa bulanan untuk kontak beliau, untuk ngobrol. Banyak sekali yang awalnya konsumen, kemudian jadi aktif juga banyak. Banyak sekali yang dulunya negatif Bapak Ibu. Orang negatif jangan dimusuhin. Lo nggak join, awas lo ya. Nanti gue terima mobil, gue giles lo. Gue giles ujung kelingking dulu, baru naik ke dengkulnya, terakhir kepalanya. Jangan Bapak Ibu. Orang negatif bina hubungan saja, karena dia negatif hari ini. Bulan depan belum tentu. Orang bisa berubah. Kalau hari ini ada musuhin dia, bulan depan dia mau join Tiansi, apakah dia mau nyari Anda? Nggak akan mau Bapak Ibu. Dia akan bilang, saya akan join Tiansi, terserah ke siapa, yang penting jangan ke dia. Loh cilaka kan? Kebayang nggak? Tapi kalau Anda bina hubungan yang baik dengan dia, bulan depannya karena sesuatu hal dia tiba-tiba pengen join Tiansi, pengen pakai produknya, dia akan bilang, yang nawarin gue banyak, tapi gue pengen join sama teman gue si ini. Woi, Anda pun ditelepon meskipun lagi jauh misalkan, lagi keluar kota, ditunggu Bapak Ibu. Nangkap ya? Jadi bina hubungan, bukan cari musuh, karena orang bisa berubah. Downline Anda yang lagi teler, jangan ditendangin habis-habisan Bapak Ibu. Lu teler bener sih, kan gue mau bintang 6, lu kok nggak bintang 5, mati gue. Parah lagi itu, ya kan? Jangan Bapak Ibu, bina hubungan yang baik.
Mungkin ada saatnya namanya orang ya, dia sedang banyak masalah atau apa, dia sedikit off atau setengah-setengah, tapi bisa jadi bulan depannya aktif lagi, luar biasa lagi Bapak Ibu. Kalau sekarang ada ributin, waduh, urusannya panjang nanti. Jadi maksud saya adalah bina hubungan. Anda mendorong boleh dong, mendorong boleh, tapi jangan cari musuh gitu istilahnya. Bina hubungan, tujuan kita kan mau bangun aset Bapak Ibu, ya bukan cari musuh gitu. Oke, jadi lakukan follow up bulanan. Ya sebisa Anda sebetulnya. Kalau Anda presentasi ke banyak orang, terus mana mungkin semuanya di follow up. Tapi paling tidak sebisa Anda Bapak Ibu. Anda ingatkan beliau untuk minum produknya. Ya siapa tahu Anda dorong dia untuk meeting. Kadang mau loh orang negatif Bapak Ibu. Karena dia tidak paham bahwa ternyata mengundang itu menjalankan bisnis ini Bapak Ibu. Ada yang suruh kumpulin temannya, ya sudah gue kumpulin deh besok 3 orang. Loh ada juga yang begitu. Padahal dia anti sekali dengan bisnis ini. Juga ada. Jadi lakukanlah follow up rutin aja. Jangan terbebani bahwa si negatif ini harus join. Nanti frustasi sendiri nanti. Ya, kadang-kadang ada saatnya kita harus mundur. Ya, ada teman saya yang kalau ketemu udah, aduh, ngomong tiansi lagi ya. Belum dia apa-apain udah ngomong begitu kan? Ya, kita ngomong yang lain dulu. Ya, kalau ada kesempatan kita ngomong soal kesehatan. Ya, di depan dia kita minum teh gitu. Ya, minum kalsium. Sedikit banyak dia akan mulai terpengaruh juga, melihat sendiri kan? Karena follow up ini sebetulnya bisa berlaku selamanya Bapak Ibu. Kerjaan kita kan cuma presentasi dan follow up sebetulnya. Nge-follow up orang sampai kapan yang semau Anda sebetulnya? Sampai nanti bisa. Ada yang di follow up setahun baru join Bapak Ibu. Ada. Baru jalan kenceng setelahnya. Ada. Banyak yang seperti itu. Oke, jadi bina hubungan. Follow up ini penting sekali. Bina hubungan. Kalau Anda sudah lama nggak ketemu dengan dia, Pak, saya udah setengah tahun nggak ketemu dengan teman saya ini, Pak. Saya mesti ngapain? Kerjaan kita 2, presentasi dan follow up. Oke, sudah dipresentasi belum? Sudah, berarti tinggal di follow up. Bangun impian. Kemarin ada downlineku habis tabrakan, tulangnya masalah, minum kalsium tiansi, membaik loh. Dokternya bilang sebulan, ini cuma seminggu, 2 minggu, sudah membaik loh. Ini kisah nyata. Pasti dia bilang, oh iya? Ini contoh. Bangun impian soal produk kan? Atau bangun impian soal hasil. Kemarin di pertemuan besar di Jakarta ada pedagang buah ya kemana? Pedagang jeruk. Jual jeruk doang berarti dia. Ada pedagang jeruk yang bisa dapat mobilnya gratis 130 juta. Gratis loh. Sampai nangis dia di panggung. Mungkin ini mobil pertama dia, betul nggak? Luar biasa. Nah, Anda bisa cerita membangun impian dia kan? Mungkin teman Anda tuh langsung, masuk sih, ya. Tapi kan mulai masuk gitu. Oke, Anda bisa lanjutkan dengan tanya jawab atau mungkin daftar nama. Bisa nggak kenalin temanmu 2-3 orang? Nah, ya. Terus kemudian, lu kan ngerokok, racun masuk terus. Buanglah sekali-sekali detox, ya pakai teh. Ada cerita soal teh, cerita soal citosan, Mooncort untuk paru-paru segala macam. Ini contoh. Ya, jadi Anda bisa mulai follow up dari seperti itu. Syukur-syukur berhasil. Yang nggak selalu berhasil Bapak Ibu. Kalau selalu berhasil Anda bintang 8 3 minggu. Betul nggak? Enak bener gitu. Nggak ada lah. Ya, tapi kalau kita lakukan terus akan banyak hasilnya. Nangkap ya? Jadi follow up ini suatu tindakan yang sebetulnya kita lakukan terus-terusan ke siapapun. Bahkan kalau orang ini sudah lama nggak dipresentasi dan beliau bersedia mendengarkan presentasi lagi aja untuk ngingetin dia. Ya paling tidak Anda bina hubungan. Suatu saat kalau dia perlu produk atau mau join, dia ingatnya Anda gitu loh. Oke? Yang kedua adalah PBO Bapak Ibu yang ingin saya bahas. Anda presentasi dan follow up, membangun grup, datang pertemuan dan seterusnya. Tadi yang saya bahas, ada 2 jalur, membangun aset dan tidak membangun aset Bapak Ibu. Banyak orang itu pengen, Pak, saya pengen punya grup yang kuat, pengen aset. Nah, gini Bapak Ibu, aset itu hanya akan terjadi kalau grup Anda kuat, stabil, berkembang terus, ya perkembangannya sehat. Itu baru bisa jadi aset. Nah, gimana caranya membangun seperti itu? Secara gampang, ikutin aja parameter bisnisnya. Ini tujuan kenapa sih dibikin PBO-PBO-an? Nanti SPBU lagi, bukan ya? Kenapa sih repot-repot? Ini panduan untuk membangun aset Bapak Ibu, supaya gampang. Tidak semua orang akan mau membangun aset. Aduh, ngapain Pak, repot amat. Saya mau jualan kalsium aja deh. Ya terserah, enggak apa-apa. That's good, itu juga bagus kok. Tapi sambil jualan Bu, bisa nggak ngumpulin 3-4 orang rekannya besok hari Kamis? Kita arahkan juga ke follow up lagi itu kan.
Dia mungkin nanti mau ngundang, dan sebetulnya dia sudah menjalankan bisnis ini tanpa beliau sadarin. Jadi jangan di depan Anda bilang, Bu, apakah Anda siap menjalankan bisnis ini? Kadang orang takut digituin Bapak Ibu. Apakah Anda siap dengan sepenuh hati menjalankan usaha ini? 100% komitmen full? Wah, kabur dia. Kadang-kadang tidak usah seperti itu Bapak Ibu. Kadang-kadang Anda bisa bilang, Bu, hari Kamis depan saya kosong. Bisa nggak Bu kenalin, undang 4-5 orang teman Ibu. Nanti saya cerita soal kesehatan. Kita bisa minum teh bareng-bareng. Itu kan satu saset bisa untuk berapa gelas itu kan? Mungkin dia bilang, ya boleh deh. Nah, sebetulnya itu sudah menjalankan bisnis ini. Tapi kalau Anda takutin macam-macam, wow, kabur dia. Ya, Ibu sebelum jalan harus net fee. Wah, apa itu? Makhluk apa itu? Jadi kadang-kadang masuknya semut aja Bapak Ibu. Yang penting jalan dulu, satu-satu masukin nanti. Ya, ini terutama untuk orang-orang yang memang bisa dibilang tidak terlalu antusias dengan bisnisnya. Kalau orangnya memang ini tertarik bisnisnya, wah masuk semua, masuk PBO, oke gitu. Tapi untuk yang nggak mau, Anda baru ngomong OP aja udah mau pingsan dia. Ya kan? Nah, masuknya santai aja. Santai aja. Makanya dengan ada presentasi singkat yang kita sekarang, menurut saya itu menyenangkan sekali. Karena kita bisa melakukan presentasi tanpa orang sadarin Bapak Ibu. Bahkan dia yang nanya loh. Kan kita lagi celup-celup teh. Dia tanya, itu apa? Ya, ceritalah kita. Oke? Jadi PBO ini bikin menjadi arah dalam membangun aset kita Bapak Ibu. Di halaman pertama BBO ya, Anda bisa baca, kunci keberhasilan memiliki aset yang kuat dan terus berkembang adalah duplikasi. Anda hebat. Anda Superman atau Superman. Ya. Tapi Superman is dead Bapak Ibu. Jadi maksudnya gini, kalau Anda mencoba menjadi Superman di grup Anda, selesailah sudah. Tidak akan bisa. Anda harus duplikasi. Nah kadang-kadang ini agak susah untuk rekan-rekan kita yang koleris. Ya, karena koleris, saya juga koleris Bapak Ibu. Pengennya apa-apa dikerjain sendiri. Kalau nggak saya ngerjain, kayaknya nggak beres gitu loh. Ya, koleris itu gatalnya kayak gitu Bapak Ibu ya. Yang plekmatis heran pasti, kok bisa ya orang kayak gitu gitu. Yang koleris malah kebalikan. Ya, harus saya ngerjain. Nah, kita mesti belajar duplikasi. Kalau Anda hebat, good. Tapi Anda perlu orang-orang hebat seperti Anda di grup Anda. Baru bisa jadi aset. Kalau Anda sendiri yang hebat, belum jadi aset. Karena itu masih menjadi pekerjaan Bapak Ibu. Kalau Anda nggak aktif, selesailah sudah. Upline kita yang Superman lagi KO Bapak Ibu. Kita tunggu. Tunggu kedatangan berikutnya. Itu yang terjadi kalau semuanya terfokus dengan satu orang. Bahaya. Lakukan duplikasi. Tentu kita harus lakukan dulu. Nah, kadang-kadang nih dipakai alasan, Pak saya kan mau duplikasi. Duplikasi itu Anda melakukan, dilihat dan diikuti oleh grup Anda. Anda melakukan dulu. Bukan hanya nyuruh, kadang-kadang disalahgunakan ini kata-kata duplikasi ini. Ya, kamu harus duplikasi. Ya, hanya nyuruh-nyuruh doang dia. Jangan Bapak Ibu. Duplikasi ini kita melakukan dulu. Karena bisnis ini bisnis leadership. Bukan bisnis bos. Bos itu hanya nyuruh. Lu ngelakuin gue nggak mau. Kalau orang suka cerita, bedanya perang zaman dulu dengan zaman sekarang Bapak Ibu. Kalau perang zaman dulu, pemimpin selalu naik kuda paling depan. Ya kalau serbu dia maju paling depan Bapak Ibu. Ya kalau perang zaman sekarang pemimpinnya ngumpet di ruangan, mencet tombol nyerang semua Bapak Ibu. Nah itu kan sering terjadi begitu. Bisnis ini Bapak Ibu, bisnis leadership. Grup Anda akan habis dengan cepat kalau Anda nyuruh. Karena Anda akan diduplikasi, grup Anda hanya akan nyuruh juga Bapak Ibu. Akhirnya nggak akan ada yang lakuin. Nomor satu Anda lakukan dulu. Makanya saya suka mengatakan bahwa ini bisnis luar biasa Bapak Ibu. Karena di bisnis ini kita sebetulnya tidak ada ikatan apapun. Anda mau jalanin bisnis ini atau enggak, saya tidak bisa memaksa. Saya tidak menggaji Anda. TNC pun hanya akan memberikan berdasarkan hasil kerja Anda. Jadi Anda menjalankan bisnisnya atau tidak ada hubungan. Anda mau keluar sekarang pun boleh. Tidak ada yang bisa memaksa Bapak Ibu. Itu luar biasa loh. Jadi kalau Anda bisa menjadi seorang leader di grup Anda, artinya memang grup Anda mau menjalankan bisnis ini. Bukan karena dipaksa. Maksudnya gini, di dunia kerja banyak orang terpaksa masuk karena butuh gajinya. Nangkep nggak? Di sini beda, ikatannya lebih cair. Apalagi banyak orang menjalankan bisnis ini part time. Kita tidak bisa menjadi bos di sini. Anda mulai menjadi bos, akan mulai hancur grup Anda. Karena mulai komplain, akan ada yang berhenti dan segala macam. Jadi jadilah teman, tapi sekaligus jadilah leader. Anda melakukan dulu, akan ditiru. Oke, kuncinya duplikasi.
Seperti amuba, Anda masih ingat pelajaran SMP atau SMA itu? Membelah gitu. Anda orang hebat, bagus. Belah diri Anda supaya makin banyak orang hebat. Transfer ilmu sebanyak-banyaknya. Memang betul, tidak akan semuanya berbuah. Ini seperti Anda menanam Bapak Ibu. Anda nanam, dikasih pupuk, dikasih siram segala macam, wah digigit ular. Anda nanam lagi, kasih pupuk lagi, gigit tikus, dibawa kabur. Tapi akan ada beberapa yang berkembang Bapak Ibu. Dan di bisnis ini Anda cuma punya 4 aja, Anda sudah kaya raya Bapak Ibu. Sayangnya kita tidak bisa ngerti yang mana yang akan berbuah. Kalau di jidatnya ada itu kan enak ya. Ini orang ya pakai kacamata khusus gitu kan. Ini orang mentok bintang 3 tinggalnya. Ini join besok ngilang, udah terserah lo deh gitu. Ini director, ini orangnya. Wah kalau ada gitu enak banget Bapak Ibu. Sayangnya nggak ada. Jadi kita lakukan terbaik, kita duplikasikan. Nah mulailah sekali lagi dari diri sendiri. Dan ada satu konsep yang menarik yang namanya produser. Jadi produser ini sebetulnya untuk mendorong kita mulai melakukan dari diri sendiri. Ya ada yang disebutnya core producer nantinya. Jadi kita harus menjadi core producer dulu supaya grup kita akan menduplikasi. Menduplikasi apa sih Bapak Ibu? Yang pertama, pemakai produk. Kalau di OP dihargai orang-orang jadi produser karena dia pemakai produk Bapak Ibu. Karena sekali lagi produk adalah jangkar di bisnis ini. Kalau leadernya nggak pakai, grupnya nggak pakai, lah kan repot. Ya, leader harus pakai dulu. Makanya ada konsep produser. Pakai produknya. Jangan nunggu di akhir bulan. Mulailah di awal bulan. Untuk apa? Terutama untuk Anda, untuk kesehatan Bapak Ibu. Kesehatan diri kita sendiri. Yang mesti jaga siapa? Ya kita. Kita pakai. Otomatis kalau Anda pakai rutin, Anda merasakan khasiatnya, Anda bisa cerita. Dan tidak ada yang lebih kuat daripada orang yang merasakan sendiri manfaatnya dan cerita Bapak Ibu. Oh itu powerfulnya orang biasa. Dan kalau grup Anda produknya kuat, ditawarin perusahaan lain, nggak akan goyang. Dia akan bilangnya yang satu. Saya akan pindah kalau di sana ada kalsium tiansi. Lu kan bingung kan? Mau dibilangin apapun, bilangnya cuma gitu aja. Ada kalsium tiansi nggak? Kalau nggak ada, saya nggak mau pindah. Anggap ya. Jadi produk ini penting sekali. Pakai produknya. Duplikasikan produser di grup Anda. Makanya di OP kita juga promosikan. Ya. Nah, dalam membangun bisnis ini ada beberapa step-stepnya. Anda bisa lihat sendiri di PBO ya. Yang pertama jadi core producer, kemudian core producer plus, dan targetkan awal membangun bisnis ini adalah menjadi seorang royal. Di royal juga ada pertemuannya khusus namanya Royal Weekend Bapak Ibu. Ya, royal ini punya 3 kaki CPP. Ya, saya nggak membahas detail, Anda bisa baca sendiri di PBO-nya. Kenapa royal ini penting? Karena Anda sudah mulai bangun jaringan dan royal ini artinya Anda punya 3 orang aktif di grup Anda. Artinya Anda punya 3 grup yang Anda sudah tanam, Anda sudah pupuk, Anda sudah airin dan siap-siap tumbuh Bapak Ibu. Karena kita perlu menduplikasikan produk, kita perlu menduplikasikan Netpi. Kenapa menduplikasikan Netpi? Karena supaya grup Anda mendapatkan banyak informasi. Ya, kita juga perlu menduplikasikan cara kerja yang lain. Oke, jadi royal ini adalah jadikan target pertama. Kalau Anda membangunnya dengan serius, royal bisa dicapai dalam waktu 1 bulan Bapak Ibu. Ya, paling nggak 2 bulan lah paling telat. 1 atau 2 bulan sudah bisa royal Bapak Ibu. Karena cuma 3 orang aja sponsoring, ya. Karena cuma 12 juta. Apalagi dengan ada promo-promo yang sekarang ya. Oke, itu royal. Jadi ini yang perlu kita duplikasikan. Oke, nah selanjutnya ada step-step berikutnya dan saya ingin menyoroti mengenai 7 kebiasaan sukses. Selama kita membangun bisnis ini, tentu memang ada harus apa ya? Ada kebiasaan-kebiasaan baru yang kita bangun Bapak Ibu. Kita ini berasal dari background yang berbeda-beda. Siapa yang waktu awal bergabung bisnis ini mahasiswa? Siapa yang karyawan? Saya karyawan. Ada yang wira swasta, apapun bisnisnya. Ada beberapa, ya. Jadi backgroundnya berbeda-beda Bapak Ibu. Tapi kita menjalankan bisnis yang sama sebetulnya. Padahal di bisnis ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan supaya hasilnya bagus. Nah, dirangkum dalam 7 kebiasaan ini sebetulnya. Milikilah dream book, menambah terus daftar nama. Kenapa? Ya tadi sudah kita bahas bahwa dream book ini penting sekali. Jarang sekali orang diajarkan untuk mempunyai tujuan. Di sini langsung praktek aja bikin dream book gitu. Terus bikin daftar nama terus. Semakin panjang daftar nama, Anda semakin aman. Kenapa? Karena berarti prospeknya masih jauh Bapak Ibu.
Anda presentasi 10, kalau daftar nama Anda cuma 10, Anda udah habis, Anda bingung sendiri. Tapi kalau daftar nama Anda panjang, Anda akan merasa 10, daftar nama saya masih 100, masih panjang perjalanan. Anda masih PD-nya itu keluar. Ya, jangan dipilih-pilih. Orang yang daftar nama pendek pasti dipilih-pilih Bapak Ibu. Dan ingat, dengan daftar nama Anda bisa lakukan follow up berulang. Tadi kita bahas, follow up itu tidak cuma sekali 2 kali sebetulnya. Bina hubungan aja terus, nggak ada salahnya toh, bina hubungan baik. Soal dia join atau enggak, itu urusan nanti. Dia akan join bisa jadi minggu depan, bisa join bulan depan, mungkin tahun depan, kita nggak tahu. Yang penting kita bina aja hubungan baik, kita lakukan aja follow up terus. Ya, presentasilah minimum 15 kali per bulan, itu yang kedua. Ya, kebiasaan yang kedua, kalau kita perlu kerjanya supaya ada hasilnya, nah ini kerjanya. Jangan lupa follow up. Yang ketiga, melayani pelanggan. Akan banyak, ini sebetulnya bagian dari follow up Bapak Ibu ya. Akan ada orang-orang hanya mau jadi pelanggan, tidak apa-apa. Ya, dengan konsep membangun sekian kaki ya, belanja bulanan itu aja untuk seorang pelanggan hasilnya bisa bagus sekali Bapak Ibu. Jadi tetap seorang pelanggan pun bisa menjalankan bisnis ini asal Anda follow up dengan benar. Baca buku positif, dengarkan minimum 1 CD dari One Vision. Kenapa? Karena kita perlu banyak belajar. Naga seorang bintang 3 dengan naga seorang bintang 8 dengan naga sukara seorang God Lion beda Bapak Ibu. Kalau saya ingin menjadi seorang diamond, saya harus belajar lebih banyak lagi. Apa boleh buat? Karena kita harus berkembang. Kalau kita mau maju ya kita mesti mau belajar. Nah, disinilah bagian dari pembelajarannya. Baca buku positif, dengerin CD, datang di pertemuan-pertemuan. Dan untuk membangun teamwork yang bagus, kalau grup Anda mulai besar, perlu ada semacam budayanya Bapak Ibu. Kalau Anda pernah ke luar negeri, hidup agak lama di negara lain, Anda kan tahu bahwa budayanya beda-beda tiap negara. Di Malaysia begini, orang misalkan di Inggris begini, kok di Indonesia begini. Di Indonesia aja tiap provinsi mungkin beda-beda itu budayanya. Nah, ini perlu kita bangun budaya yang positif di grup kita menjadi seorang good team player, edifikasi, konsultasi, dan cross learning. Nah, ini kira-kira 7 kebiasaan yang kita perlu lakukan dari awal untuk membangun aset yang sehat. Nggak, saya tidak menjelaskan panjang karena nanti akan dijelaskan di acara producer meeting lebih lanjut ya. Berikutnya yang saya ingin bahas adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan alat bantu dalam membangun bisnis kita. Kalau grup Anda masih 10 orang, 15 orang, atau mungkin baru 3 orang, Anda mungkin tidak perlu alat bantu Bapak Ibu. Anda kumpulin, Anda datengin satu-satu, Anda telepon, Anda motivasi sendiri-sendiri satu-satu, masih bisa. Lah kalau Anda 100 orang gimana grup Anda? Kalau 1000 orang di seluruh provinsi? Ayo, gimana ngurus mereka? Gimana Anda memotivasi mereka? Gimana Anda memberikan info-info ke mereka? Tidak bisa Bapak Ibu. Jadi berpikirlah luas. Makanya kalau kita ketemu Mr. Lee Jin Yuan, itu kita tuh selalu terkaget-kaget Bapak Ibu. Karena apa? Visinya tuh jauh di atas kita. Kita masih mikirnya Indonesia dan negara sekitar, beliau mikirnya satu dunia udah. Karena TNC sudah ada di begitu banyak negara. Dia melihatnya sudah per negara Bapak Ibu. Ya mungkin sebagian masih mikirnya Cimahi gitu, nanti bangun sini-sini. Ketemu Mr. Lee itu, visinya luas sekali. Kita harus berpikir juga luas. Bahwa suatu saat grup Anda akan besar. Ya tentu kalau Anda pengen berhasil di bisnis ini, grup Anda pasti besar, betul nggak? Iya, otomatis. Makanya kita harus siapkan. Nah, gimana caranya ngurusin grup begitu besar, Bapak Ibu? Alat bantu. Alat bantu ini yang akan membantu Anda dalam mengurusin grup Anda dimanapun. Dan ini yang akan mendatangkan aset buat Anda. Makanya disiapkan alat bantunya. Apa aja alat bantunya? Yang pertama buku presentasi. Ya, buku presentasi ini buku yang bisa Anda pakai untuk presentasi. Ya, Anda bisa beli di stokis-stokis atau langsung ke One Vision. Anda bisa presentasi lewat produk dulu atau bisnis dulu. Jadi bukunya bolak-balik. Bolak-balik ketemu di tengah nanti. Ya, ketemu di tengah, tengah isinya foto para God Lion above. Jadi Anda kepengen fotonya ada di situ, gampang. Segera God Lion Bapak Ibu. Jadi dibikin fleksibel. Anda mau presentasi lewat produk boleh. Mau presentasi lewat bisnis boleh. Anda bisa dua-duanya boleh. Itu buku presentasi. Kemudian ada starter pack. Starter pack berisi 4 CD, alat bantu sederhana untuk prospek baru, orang yang baru bergabung, new distributor, sehingga beliau bisa membangun bisnis ini dengan benar dari awal. Isinya apa? Ada 4 CD, 1 buku manual, 1 parameter bisnis untuk panduan dalam membangun bisnis ini, dan di dalam starter pack juga sudah ada 1 buku presentasi Bapak Ibu. Jadi new distributor tinggal beli 1 paket selesai. Ya. Simple.
Tentu kalau dia membutuhkan buku presentasi ini fungsinya ganda. Bisa untuk presentasi, bisa untuk follow up juga, untuk dipinjemin juga bisa. Kalau perlu lebih banyak tinggal beli lebih lanjut gitu, lebih banyak lagi. Tapi paling tidak di dalam satu paket itu sudah ada, komplit. Ya, supaya orang beli sekali aja pek langsung komplit gitu. Terus kemudian ada Netpi, ya alat bantu Netpi Bapak Ibu. Itu adalah CD bulanan, ya kita setiap bulan akan terima 2 CD. Dan di situ berisi info-info terbaru dari bisnis ini. Sama seperti kalau Anda menjadi seorang dokter atau seorang arsitek, pasti Anda akan membaca majalah-majalah kedokteran, ya majalah-majalah arsitek. Anda hobi fotografi, Anda akan mempelajari teknik-teknik terbaru fotografi dan segala macam. Sama dengan bisnis ini. Makanya ada Netpi. Info-info terbaru diberikan melalui Netpi. Ya, dengan harga yang sangat terjangkau, ya, dan bisa dibilang Anda boleh cek kita murah sekali harganya Bapak Ibu. Belum lagi dengan Netpi nanti bisa mendapatkan reward macam-macam ya. Terus alat bantu yang berikutnya adalah alat bantu pertemuan. Dari pengalaman Bapak Ibu, tidak ada MLM yang besar tanpa pertemuan. Apa boleh buat, itulah kenyataannya. Kenapa? Karena manusia itu makhluk sosial. Kenapa kalau seorang ibu-ibu yang pengen senam gitu, selalu ikut senam tiap hari Rabu di rumah siapa atau ikut kursus begitu? Kenapa nggak sendirian? Sebetulnya kan bisa disetel sendirian, betul nggak? Dan harusnya musiknya disetel dia senam sendiri bisa. Dan mungkin ada juga yang bisa seperti itu. Biasanya orang koleris-koleris bisa Bapak Ibu. Tapi lebih banyak orang yang perlu teman seperjuangan. Sama-sama lagi pengen nurunin berat badan. Nah ini contohnya, ya kan? Sama-sama lagi pengen bentuk badan, fitness. Orang ini perlu teman, karena manusia itu makhluk sosial. Nah sama Bapak Ibu, di bisnis Tiansi ini kita diajarkan untuk punya impian dan segala macam. Masalahnya secara umum kita bicara, orang itu tidak punya impian. Anda bicara mau punya luxury car, di luaran diketawain orang Bapak Ibu. Tampang kayak lu aja mau terima lah, ngaca dulu sana loh. Bayar kos aja masih nunggak, ya ngomong mau dapat mobil gratis gitu. Itu di luaran. Manusia ini makhluk lemah, gampang ikut kiri kanan. Makanya kita perlu komunitas, kita perlu lingkungan, kita perlu teman seperjuangan. Kemarin aku habis ditolak, aduh sedih luar biasa. Ya, bayangin aku presentasi 2 kali, dua-duanya negatif bablas, negatif luar biasa. Wah, Anda datang pertemuan yang di depan sharing, kemarin presentasi 5 kali ditolak semua. Wah, Anda ketawa lebih hancur ternyata ya. Lah kalau dia aja masih semangat, saya juga harus masih semangat. Nah itu loh, ngerti maksudnya. Manusia itu perlu seperti itu Bapak Ibu, perlu teman seperjuangan. Sama seperti waktu Anda zaman SD dulu atau SMP. Ya, Anda ujian dibagi, wah dapat 4, waduh sedih hatiku. Ternyata teman sebelah dapat 1, wah seneng banget ya. Wah. Padahal sama-sama hancur ya. Tapi paling tidak itu bisa menjadi semangat ya. Ya, jadi manusia perlu lingkungan. Dan lingkungan positif itu bisa dibilang susah dicari Bapak Ibu. Ada seorang sukses yang ditanya, siapa waktu itu Bill Gates ya? Ditanya, kalau hari ini seluruh apa yang Anda miliki, saya lupa Bill Gates atau siapa ya, seorang sukses yang punya banyak pabrik segala macam ditanya, kalau hari ini seluruh pabrik Anda hancur, kebakaran, habis semua, gimana? Nggak masalah, teman saya masih banyak, dan saya akan menghabiskan harta saya yang tersisa untuk membina hubungan dengan mereka, dan dalam waktu singkat saya akan menjadi seperti sekarang lagi. Itu namanya lingkungan Bapak Ibu. Ya, saya pernah ketemu rekan, dia cerita 3 hal yang paling kuat di dunia, di Indonesia kali ya. Uang itu nomor 3. Kedudukan nomor 2, nomor 1 koneksi. Kenapa? Dengan kedudukan Anda punya uang. Dengan koneksi Anda punya kedudukan dan punya uang. Jadi uang dan kedudukan kalah dengan koneksi. Koneksi ini apa? Jaringan Bapak Ibu. Jaringan orang nih loh. Kenal si ini, kenal si itu, kenal si ini kenal lagi sini. Saya kenal dokter, kenal arsitek, kenal properti, kenal ini, kenal itu. Itu nilainya besar sekali. Makanya orang suka bilang sekarang ini abad jaringan. Di mana-mana koneksi. Perusahaan-perusahaan besar isinya koneksi semua. Yang sering Anda update statusnya itu kan jaringan semua Bapak Ibu. Ya, semuanya jaringan. Semakin banyak Anda punya kenalan, semakin luar biasa. Ya, tapi hati-hati dengan jaringan yang Anda bangun, negatif atau positif. Di sini kita bangun bisnis positif Bapak Ibu. Ya, kita perlu pertemuan karena ini memberikan lingkungan yang positif untuk kita.
Kita punya teman seperjuangan dalam menghadapi tantangan-tantangan. Karena tantangan kan pasti banyak. Ya, tidak ada bisnis yang tidak ada tantangan, tuh nggak mungkin. Jadi Anda akan menghadapi banyak tantangan. Apa boleh buat? Makanya orang sukses tidak banyak, Bapak Ibu. Pernah kepikiran nggak? Kenapa sih orang sukses tidak banyak? Karena tidak banyak orang mau membayar harganya dengan menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Semua orang mau jadi Chris John. Tahu Chris John? The Dragon katanya. Bener ya? Julukannya juga The Dragon. Bener ya? The Dragon loh julukannya. Jadi tahun ini tahunnya Chris John juga berarti dong. Semua orang pengen jadi Chris John, juara dunia, sekali tanding bayarannya berapa? Wah, top, jadi bintang iklan segala macam. Tapi berapa banyak orang yang mau setiap hari latihan, mungkin bangun pagi subuh-subuh keliling lari pagi, Bapak Ibu? Tidak banyak. Semua orang pengen hasilnya, tapi tidak banyak orang yang mau kerjanya. Jadi Anda pasti akan menghadapi banyak tantangan. Nah, salah satu yang bisa membuat Anda tahan adalah lingkungan yang positif. Saya tahu beberapa di antara Anda punya masalah yang mungkin menurut Anda berat sekali. Dan saya sudah sering dengar, Bapak sih nggak tahu saya, masalah saya ini paling berat, Pak. Loh, tapi saya udah sering, semua orang ngomong masalahnya paling berat, Pak. Jadi yang benar-benar paling berat yang mana nih? Intinya tidak ada, Bapak Ibu. Anda aja yang merasa masalah Anda berat. Yang satu bilang, saya sih nggak punya motor, Pak. Coba kalau saya punya motor, pasti perkembangannya luar biasa. Yang satu bilang, motor mah nggak masalah, istriku nih loh negatif luar biasa. Coba istriku positif. Yang satu bilang, pasanganku sih positif, Pak, tapi Anda sih nggak tahu, waktunya itu loh nggak ada. Saya ini nafsu pengen bangun, tapi benar-benar nggak punya waktu. Setiap orang merasa masalahnya paling besar. Intinya sebetulnya setiap orang tuh punya masalah, menghadapi tantangannya masing-masing. Beda-beda ceritanya. Makanya kok ada dengar cerita orang di Vision Seminar, rame-rame kan ceritanya, menarik-menarik. Oke, kita perlu pertemuan untuk menjadi lingkungan yang positif yang mendukung kita dalam membangun aset kita menuju impian kita. Ada beberapa pertemuan. Yang pertama pertemuan umum. Pertemuan umum ini pertemuan yang bisa dihadiri oleh siapapun. Kalaupun ada syarat, syaratnya biasanya ringan sekali. Ya, dan Anda harus mulai biasakan yang namanya pelaku bisnis, Bapak Ibu. Anda harus mulai berpikir bahwa ini adalah bisnis Anda. Ini bukan bisnis upline saya, bukan bisnis dolen saya. Nah, hubungannya dengan pertemuan apa? Kalau Anda pernah menghadap, siapa yang pernah menikah? Oke. Bagi yang pernah menikah pasti tahu yang namanya tuan rumah, ya, tim tuan rumah, panitia tuan rumah di acara pernikahan datangnya pasti duluan. Orang lain belum datang berjam-jam sebelumnya udah ngecek segala macam. Pulang ya pasti belakangan. Karena dia merasa saya punya hajat. Ini acara saya, acara anak saya. Ngerti maksudnya? Itu pola pikir bahwa ini bisnis saya. Sama. Di pertemuan Anda harus berpikir bahwa suatu saat nanti Anda akan punya satu gedung penuh OP, isinya semuanya grup Anda. Anda harus berpikir ke situ. Anda yang punya hajat. Jangan berpikir cuma numpang melulu, Bapak Ibu. Tenang, upline banyak yang ngurus dia. Kalau Anda pola pikirnya seperti itu, ya Anda nggak akan berkembang. Ucapanmu adalah doamu, betul nggak? Itu kan ngirim SMS ke atas, Tuhan semoga grup saya segini-gini aja deh supaya saya nggak repot ngurusin pertemuan. Loh. Ya, permintaannya begitu dikabulkan, Bapak Ibu. Jadi harus pikirannya kebalik. Anda kan punya pertemuan besar. Jadi apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu pertemuan? Apa yang perlu dibenerin? Whiteboardnya perlu diberesin. Apa? Ayo kita sama-sama. Oke? Saya pribadi pun kalau memang ada yang bisa dilakukan untuk membantu, saya bantu. Bukan karena saya godline apa, buat saya sih itu nggak masalah. Mungkin kita sama-sama kok di sini. Ya, jadi datanglah awal Bapak Ibu. Oke, setelah semua beres, baru kita pulang ramai-ramai. Karena nantinya Anda juga akan belajar ngurus pertemuan. Ya, nah belajarlah ngurus pertemuan dari sekarang, karena nanti Anda akan gede juga pertemuannya. Oke, nah pertemuannya ada yang umum. Pertama ada OP yang kita adakan tiap minggu. Gini, OP ini penting, tapi bukan yang terpenting Bapak Ibu, menurut saya. Yang terpenting apa? Kerjaan utama kita, presentasi dan follow up. Itu bisa dilakukan setiap hari. Kalau Anda nunggu OP seminggu sekali, perkembangannya pasti telat. Anda lakukan presentasi follow up, bawa orang ke OP. OP penting nggak? Penting banget. Karena di OP ini rame-rame tadi Bapak Ibu. Kalau kita presentasi, kadang nggak kelihatan nih bisnis besar. Dia dipresentasi di kos-kosan gitu kan, udah mau roboh lagi.
Jadi dia lihat katanya bisnis besar, apanya yang besar sih? Gitu. Tapi di OP dia bisa, ternyata bener ya. Nah, itu di pertemuan. Tapi sekali lagi, kalau cuma nunggu pertemuan OP, ya telat. Perkembangannya nggak akan bisa besar. Jadi presentasi follow up setiap minggu setor ke OP. Pleng. Dan kebalikan, OP akan besar kalau presentasi dan follow up-nya lancar. Kemudian ada producer meeting, bersyarat tapi syaratnya ringan sekali. Jadi saya bisa bilang tanpa syarat sebetulnya, ya syaratnya ringan sekali. Produser 100, kan kecil sekali. Ya producer meeting ini training untuk orang baru. Dalam 1 bulan, kalau Anda lakukan presentasi follow up-nya terus, pasti banyak orang baru. Nah, ngelatihnya bagaimana? Perlu PM. Ya, diajarkan teknik-teknik membangun usaha ini dan seperti apa. Itu di PM. Kemudian ada VS. Untuk visi Bapak Ibu. Biasanya dalam satu kota besar ya, dikumpulin atau satu daerah dikumpulin, jadi vision seminar. Kenapa perlu vision seminar? Karena di vision seminar benar-benar akan bisa dilihat bisnis ini seperti apa. OP itu sebetulnya hanya pengenalan. Pengenalan produk, pengenalan bisnis. Kalau PM itu training. Meeting khusus untuk produser, training cara kerja. Tapi di vision seminar itu betul-betul bisnis ini seperti apa. Maka disebutnya vision seminar. Nah, ini pertemuan umumnya, dan kemudian ada pertemuan bersyarat. Semakin sedikit pertemuan yang Anda ikut, yang boleh ikut di situ, itu pertemuan semakin penting. Di suatu perusahaan, kalau diadakan meeting untuk para manajer, yang hadir mungkin cuma 10 orang, betul nggak? Setelah meeting manajer, kita meeting direktur, mungkin cuma 2 orang, 3 orang. Semakin kecil, semakin penting. Semakin Anda bisa masuk ke lingkaran makin kecil, Bapak Ibu, artinya makin bagus. Jadi, kalau ada pertemuan bersyarat, kejar. Syaratnya sudah dibikin, selalu disesuaikan untuk perkembangan bisnis kita. Jadi tinggal ikutin aja sebetulnya. Untuk duplikasi juga salah satunya. Yang pertama ada Royal Weekend, diadakan setahun 2 kali. Anda kejar, syaratnya hanya Royal, yang sebulan aja bisa nyampe ya. Anda kejar untuk hadir ke sana, Royal Weekend. Di sana kita belajar rame-rame bersama-sama, dan khusus newcomers gratis Bapak Ibu. Ya, jadi Anda bisa promosikan. Newcomers gratis. Oldcomers gimana? Bayar. Karena teorinya begini, dalam waktu kan diadakan setahun 2 kali. Dalam waktu 6 bulan berikutnya, pasti si newcomers ini sudah bisa melahirkan royal berikutnya, betul nggak? Yang baru dikasih gratis, otomatis kalau orang-orang barunya datang, dia oke dong, dia udah bawa orang baru yang dibayarin oleh Iman Vision gratis, disubsidi kan, dia bayar sendiri masih oke dong gitu loh. Ya, jadi win-win solution. Kemudian ada Crown Life. Nah, ini untuk para crown, ya judulnya aja Crown Life Bapak Ibu. Ya, untuk para crown. Nah, ini membahas 5 aspek kehidupan. Jadi kita akan diberi bekal 5 aspek kehidupan. Ini penting sekali karena ini mempersiapkan kita untuk sukses Bapak Ibu. Hari ini saya membaca juga di salah satu kolom pembicara terkenal ya, dia cerita bahwa banyak sekali masalah pada saat orang mulai sukses. Ya, hari ini saya membaca mengenai wira swastawan begitu ya. Nah, di situ dibahas oleh ahlinya ceritanya. Dia juga cerita, banyak sekali masalah yang timbul pada saat seseorang menjadi sukses. Karena apa? Pada saat Anda sukses, hidup Anda itu berubah. Berubah, penghasilannya berubah, kedudukan berubah, ya kok di sini kan peringkat berubah, pandangan orang terhadap Anda berubah dan segala macam berubah. Nah, ada beberapa hal yang harus kita siapkan juga supaya kita nggak syok. Makanya kalau Anda lihat, ada penyanyi atau artis-artis yang terkenal singkat jeduer, tapi sebentar kemudian hilang. Narkoba lah, inilah, itulah. Karena nggak siap. Pada saat dia sukses, dia tidak merubah. Bukan merubah duitnya Bapak Ibu, tapi tidak merubah sikapnya. Karena sebetulnya pada saat Anda sukses, semua berubah. Semuanya berubah. Nah, itu harus dipersiapkan. Di mana? Kok di bisnis ini, di Crown Life. Anda disiapkan 5 aspek kehidupan. Tentu manusia tidak mungkin sempurna. Kekurangan selalu ada. Tapi paling tidak kita belajar untuk menjadi lebih baik. Sehingga kita suksesnya lebih lama gitu loh. Jangan sampai nanti sudah tua Anda kumpulin anak cucu. Cuk, kakek mau cerita. Dulu sebetulnya kakek ini orang sukses. Cerita pakai dulu sebetulnya lagi. Pernah sukses lagi. Aduh. Lah kan menyedihkan gitu loh. Betul nggak? Kalau sudah pernah sukses, kenapa ada artis atau penyanyi yang begitu terkenal tahan terus? Betul? Kenapa ini cuma sebentar hancur? Karena mungkin dia berani gagal, tapi tidak berani sukses Bapak Ibu. Berani gagal penting, karena dalam perjalanan Anda menuju sukses akan banyak tantangan. Pasti banyak kegagalan. Grup rontok lah, ditolak orang lah, itu pasti di mana-mana. Yang penting Anda santai aja. Berpikir seperti seorang wira swasta. Seperti seorang
Pengamen aja. Itu wira swasta Bapak Ibu. Dia deketin mobil, kicrik, dikasih terima kasih ke mobil berikutnya. Coba dia bawa apa namanya? Apa itu? Itu yang tutup botol di paku itu kan? Dia ngamen, kicrik, ditolak. Yang di dalam mobil dengan kasar bilang, menolak. Tangannya ditabokin ke kaca mobil, blok gitu. Terus dia langsung down. Terus matanya berkaca-kaca. Kenapa aku ditolak? Terus dia duduk di pinggir jalan, terus dia duduk merenung. Kebayang nggak? Pengamen aja tahu Bapak Ibu. Bapak kok ditolak, teruskan. Lah di sini baru presentasi sekali 2 kali ditolak, doanya 3 hari. Ya. Jadi Anda gimana belajarnya? Ambil teh tutup botol 3 biji, dipaku, belajar sana. Kicrik Bapak Ibu. Betul nggak? Mereka berani gagal. Sudah tahu namanya perjalanan sukses pasti banyak gagal. Jadi buat para melankolisers, jangan terlalu banyak dipikirin. Gimana caranya supaya tidak banyak mikirin? Perbanyak action. Kalau Anda hari itu hanya presentasi sekali, Anda akan mikirin penolakan 1 ini 3 hari. Tapi kalau Anda sehari presentasi 5 kali, ditolak 3, Anda akan mikirin yang join 2 orang ini. Yang 3 nolak biarin. Itu caranya. Soalnya melankolis itu banyak mikirnya daripada beraction Bapak Ibu. Banyak action aja. Jadi itu berani gagal. Untuk perjuangan, pada masa perjuangan harus berani gagal. Saya kasih tahu Anda pasti akan gagal. Tidak masalah, yang penting Anda bangkit lagi. Tapi pasti Anda akan gagal berkali-kali. Itu normal. Saya tidak pernah ditolak cewek. Wah, gengsi ditolak cewek. Ditanya, sekarang punya pasangan? Enggak. Pernah nembak? Enggak juga. Orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah melakukan apapun Bapak Ibu. Kalau Anda mau sukses, pasti Anda akan gagal terus-terusan. Tapi selama Anda bangkit terus, tidak ada masalah. Karena yang dilihat adalah ujungnya. Anda berhasil atau enggaknya. Ya, jadi jalan terus. Itu berani gagal, tapi juga perlu siap berani sukses. Pada saat Anda mau sukses Bapak Ibu, sudah menuju sukses, bonus mulai gede, siapkan diri Anda untuk berani sukses. Hadirin Crown Life. Di situ disiapkan berani sukses. Isinya seperti apa? Susah diceritakan, hadir sendiri. Ya, dan ada Dream Holiday One Vision, ya, jalan-jalan keliling dunia. Yang tahun ini kemana? Belum diumumkan. Tunggu tanggal mainnya ya. Tiap tahun akan selalu ada, oke? Nah, itu ada, jadi Anda ikutin juga ya. Jadi Anda bisa keliling dunia gratis Bapak Ibu. Akan saya tutup dengan sebuah cerita nyata. Ya, saya ketemu orang satu keluarga yang taat beribadah Bapak Ibu. Anaknya mau ikut ujian. Ya, itu waktu lagi kumpul, kebetulan saya juga ada di situ. Anaknya mau ikut ujian. Terus berapa waktu kemudian, pas kita kumpul lagi, ditanya, gimana ujiannya? Wah, nggak lulus, hancur. Loh, kenapa? Kamu berdoa atau enggak? Berdoa, rajin. Terus ada yang tanya yang lain, belajar enggak? Enggak sih. Ya, jadi maksudnya Bapak Ibu, tugas manusia adalah berjuang. Tuhan yang menentukan. Tapi kita harus berjuang dulu. Jadi Anda sudah lihat TNC memberikan jalan yang luar biasa. Sudah banyak orang sukses Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita menjalaninya. Dan semua yang Anda ketahui akan percuma kalau Anda tidak bertindak. Sukses atau tidak, tadi saya sebelum berangkat saya baca buku positif Bapak Ibu. Sukses atau tidak, itu berhubungan dengan, pantat Anda Bapak Ibu. Apa hubungannya? Kalau Anda mau sukses, jangan banyak berpikir. Berdiri, angkat pantat Anda dari kursi yang Anda nonton TV tiap hari, dan Anda banyak bertindak, Anda jalan terus, maka Tuhan akan membukakan jalan sukses untuk Anda. Selamat berjuang, selamat sore, terima kasih.